Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela. Hari ini saya akan memimpin jalannya kegiatan Himajen Talk. Oke, baik. Dalam kegiatan hari ini, dalam kegiatan Himajen Talk, yaitu dalam tema mahasiswa berprestasi di luar negeri atau yang biasa kita kenal dengan ISMA, kita bakalan kedatangan tamu yang sangat luar biasa nih hari ini, yang sangat istimewa untuk teman-teman di luar sana yang ingin menjadi ikut gitu dalam bergabung menjadi mahasiswa berprestasi di luar negeri. Oke, selamat datang kepada Kak Yulianti. Halo, saya Gimana nih Kak kabarnya hari ini? kabar aku puji Tuhan, baik. Ini hari Minggu jadi ya beristirahat. Oke, puji Tuhan ya. Ini mau dipanggil Kak atau dipanggil Yulianti? Aja. Oke. Yuli ya. Oke, jadi ini Yuli gimana nih aktivitasnya hari-hari ini setelah selesai UAS? Oke, setelah selesai UAS, beberapa hari ini aku mungkin agak lebih luang ya. Cuman karena udah semester 6, jadi ada beberapa deadline yang memang agak harus dikejar. Mungkin relate ya, saya Iya, benar. semester 6. Sama mungkin karena baru selesai UAS juga kemarin, sekarang lagi ngerjain ini sih kayak deadline mungkin penelitian atau enggak beberapa proposal dan sebagainya yang harus disubmit nanti, kayak gitu sih. Oke, jadi sama sih sebenarnya ya kegiatan kita karena sama-sama di semester atas ya Kak ya. Benar-benar. Oke, jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja di sini sama Kak Yuli atau Yuli ya, sama Yuli tentang gimana sih kuliah di luar negeri, bisa dapat beasiswa dan segala macam. Nah, di sini aku mau nanya nih, gimana sih persiapan Yuli nih bisa lolos jadi mahasiswa berprestasi di luar negeri? Itu di mana tuh negaranya yang dituju kemarin? Kalau aku kemarin itu kan di ISMA ya, jadi ISMA aku di University of Szeged, itu di kota Szeged, Hungaria kemarin. Persiapannya tuh gimana Kak? Bisa lolos? Oke, ini agak panjang mungkin ya. Jadi kemarin kalau misalkan ngomongin ISMA itu kan kepanjangannya Indonesian International Student Mobility Award. Nah, itu merupakan program bagian dari Kampus Merdeka atau MBKM. Jadi sama kayak MSIB, mungkin teman-teman tahu. Kemudian juga ada PMM, pertukaran, cuman ini ke luar negeri. Nah, kemarin tuh sebenarnya mulai dari persiapan pas program ISMA-nya launching mungkin ya. Jadi pas di tahun aku itu kan aku ikut ISMA itu untuk yang tahun kalau nggak salah itu tahun ketiga. Nah, tahun ketiga, jadi memang kalau misalkan ngomongin info, aku juga udah tahu ISMA udah dari lama karena cutting kita juga di manajemen itu beberapa udah ada yang lolos di ISMA. Kalau ngomongin persiapan, itu ISMA itu kan timeline buka programnya itu mulai di Februari kemarin di 2023. Tapi sebenarnya untuk sosialisasi ISMA itu sendiri udah ada dari Desember. Jadi Desember 2022, 1 tahun sebelumnya itu memang udah ada sosialisasi. Cuman waktu itu sebenarnya memang aku belum yang terlalu minat banget di ISMA. Karena aku mikirnya aduh mungkin susah kayak gitu kan buat seleksi dan sebagainya, atau enggak Inggris aku mungkin belum mumpuni, atau enggak ya mungkin belum cukup untuk bisa pergi ke luar negeri kayak gitu. Jadi untuk persiapan itu aku mulai buka pendaftaran di Februari, di Maret kalau nggak salah, itu mulai dari seleksi, ada 3 tahapan seleksi. Jadi seleksi pertama itu seleksi esai atau seleksi administrasi, terus yang kedua itu seleksi tes wawasan kebangsaan. Jadi juga kita ada ngumpulin CV, kayak prestasi, terus juga pelatihan atau enggak volunteering kalau misalkan ada kita masukin, dan yang terakhir seleksi wawancara. Untuk di seleksi pertama itu kan seleksi esai. Jadi mungkin untuk persiapan itu aku mulainya agak mepet kemarin. Jadi kalau misalkan teman-teman mau persiapan ISMA ini jangan banget ditiru karena aku mulainya mepet banget. Itu mungkin bisa cari-cari infonya. Kalau aku persiapannya kemarin mulai dari esai dulu mungkin ya, karena kan esai yang paling deket jadwalnya. Sama pas esai itu kita harus masukin tes Inggris kita. Nah, ISMA itu untuk tes Inggris ada beberapa pilihan. Jadi ada Duolingo, ada TOEFL, sama ada IELTS. Cuman kemarin yang paling affordable dan paling terjangkau buat aku itu kan Duolingo ya. Jadi yang harus dikejar pertama kali kalau aku kemarin itu memang persiapan esai dulu dan juga persiapan yang tes Inggris. Nah, untuk esai itu memang karena memang sebelumnya kebetulan banget di manajemen cutting-cutting kita juga udah ada yang memiliki atau pergi di program serupa. Itu aku banyak banget sharing sama cutting-cutting di tahunku sebelumnya tentang gimana sih cara nulis esai yang baik dan benar misalkan, atau enggak kira-kira aku harus masukin apa aja sih di esaiku supaya bisa dilihat oleh panitia ISMA atau ISMA pusatnya dan menarik kayak gitu. Setelah jadi aku nulis, itu biasa aku nulis esai pertama kayak bikin ya inilah outline esai gitu kan, biasa kayak bikin surat atau bikin tugas. Terus udah submit, dan juga aku nggak lupa juga sambil belajar Inggris pas itu, karena memang kita harus ini kan ngejar deadline buat yang Duolingo English Test itu juga harus disubmit sebelum penutupan pendaftaran.
Jadi aku sambil nulis esai, juga proofread beberapa kali itu ke cuttingku yang di semester lalu, di tahun lalu juga ISMA, itu sambil ya mengerjakan tes Inggris dan sebagainya. Udah di seleksi tahap pertama, ya udah pas mendekati deadline mungkin H-2 atau H-3 itu submit pendaftaran ISMA-nya kayak gitu. Itu mungkin untuk pendaftaran tahap administrasi kayak gitu. Nah, kalau misalkan setelah tahap administrasi itu kan nunggu lagi ya sebenarnya ya, karena tadi ada tahap kedua. Sebenarnya abis itu langsung diumumin yang siapa aja yang lolos ke tahap wawancara sebagai tahap terakhir. Tapi selama persiapan kita nunggu pengumuman untuk yang lolos ke tahap wawancara, itu sebenarnya kita juga harus nge-submit CV. Tapi CV itu bukan yang kayak kita bikin di kertas itu kan biasa kita bikin mau ngelamar ya. Nah ini tuh CV-nya kita harus nulisin langsung di website ISMA-nya. Jadi semuanya itu memang udah disediain gitu dari website ISMA. Kita masukin aja kayak pernah ikut lomba apa aja, pernah volunteer apa aja, atau enggak pernah magang berkegiatan apa aja, itu kita masukin. Jadi pas di persiapan itu aku juga kayak ya nulis, terus kayak nulisin apa aja yang pernah aku ikutin, detailnya apa aja yang aku pelajarin, prestasinya gimana dan sebagainya, masukin. Udah tinggal nunggu pengumuman sampai ke wawancara. Dan untuk persiapan wawancara itu sendiri mungkin yang paling menakutkan menurut aku tuh wawancara ya, karena kan kita memang langsung diinterview oleh dosen-dosen yang memang dari ISMA-nya kayak gitu kan. Nah untuk persiapan wawancara sendiri itu aku lakuin dalam beberapa tahap. Pertama yang pasti ngebaca ulang esai aku, karena ketika kita udah diputusin lolos ke tahap wawancara, itu kan sebenarnya sama dengan berarti panitia udah ngeliat nih ada yang menarik dari esai kita. Kalau misalkan kita ini kandidat yang rupanya potensial dan sebagainya untuk menjadi ISMA worthy kayak gitu. Jadi aku baca ulang esai, terus juga ngedraft pertanyaan-pertanyaan interview ISMA yang bisa aja keluar. Terus yang terakhir memang aku juga sering ini sih kayak interview, pura-pura interview kayak gitu kan, mock up interview itu dengan teman-teman atau enggak dengan cutting-cutting yang udah lolos di tahun sebelumnya atau enggak worthy dari host university yang sama dengan aku. Jadi memang persiapannya itu ada agak lumayan panjang ya timeline-nya ya sebenarnya. Tapi persiapan yang paling penting itu kemarin aku di sisi SI karena memang harus mengenal terlebih dahulu diri sendiri itu gimana kan, apa yang mau ditulis, terus juga ya masukin prestasi yang udah kiranya didapetin, dan terakhir ya mock up interview, ngobrol-ngobrol dengan cutting gimana interview tahun lalu, dan juga kayak gimana kita bisa nge-present diri kita di hadapan interviewer. Kurang lebih begitu untuk persiapan aku. Oh jadi tesnya tuh kira-kira ada 2 gitu ya? Wawancara sama tes awal gitu? Tes awal itu esai. Jadi dari wawancara nih itu dari pihak ISMA-nya langsung, bukan dari Untan? Betul, jadi untuk wawancara itu semuanya dilakuin sama pihak ISMA. Jadi ada dosen-dosen yang memang dari berbagai universitas di Indonesia itu dihimpun oleh pihak ISMA-nya untuk nanti dibagi nih di hari H kira-kira bakalan nge-interview siapa aja kayak gitu. Jadi kalau misalkan untuk yang interview kita juga nggak tahu itu dosennya dari mana karena memang anonymous gitu. Tingkat kesulitan nih bagi Yulianti di tesnya tuh, di tes wawancara atau tes yang tahap pertama? Kalau menurut aku antara tes pertama sama wawancara nih, yang paling sulit itu menurut aku di wawancara. Karena gini ya, kalau misalkan di wawancara, di esai, di tahap pertama teman-teman. Karena gini, di administrasi, jadi pendaftar ISMA itu kan tiap tahun banyak banget ya. Dari yang tiap tahun ke tahun itu pasti nunggu banyak. Kalau kemarin di aku ngeliat reportnya itu kalau nggak salah ada 15.000 atau misal 10.000 orang kayak gitu. Sedangkan yang bakalan lolos ke wawancara itu tuh disaring lagi kayak jadi 4.000 atau 3.000. Jadi kalau dilihat dari jenjang orang-orang atau teman-teman yang tersisihkan di pihak tahap administrasi ke tahap wawancara kan lumayan banyak ya. Banyak banget. Jadi memang yang ketat banget dan menurut aku sangat-sangat menantang itu tuh di sisi penulisan esai, persiapan tes, karena kita juga harus tanding-tandingan skor bahasa Inggris kan kayak gitu. Itu yang menurut aku paling ketat sih sejauh ini. Oh jadi tingkat kesulitannya di tes pertama lah ya, karena kita harus memastikan kita bisa lolos nih. Gimana tes pertama kita bisa lebih baik dari teman-teman lainnya gitu. Betul. Karena kalau dilihat 10.000 ke 3.000 tuh jauh banget ya. Jauh banget. Jadi kayak seleksinya ketat banget. Iya, betul. Terus kan ini lolos nih di luar negeri. Itu apa sih hal istimewa yang pernah didapatkan selama belajar di luar negeri? Banyak banget sih sebenarnya kalau misalkan diminta list kan. Tapi yang menurut aku paling berharga tuh kesempatannya sih, karena kalau misalkan dari sisi aku sebagai orang yang belasan tahun memang ya sekolahnya di Pontianak, kuliah sampai SD, SMP, SMA di Pontianak, kuliahnya juga di Untan di Pontianak.
itu beda banget kan pasti. Iya. Kalau misalkan ngomongin ke luar negeri itu kayak beda. Jadi yang menurut aku paling valuable atau berharga itu adalah kesempatan kita buat ngelihat oh rupanya di luar sana tuh ada lingkungan yang berbeda banget 180 derajat dari kita kayak gitu. Rupanya kelasnya itu berbeda juga dari yang di sini kayak gitu. Karena kalau misalkan menurut aku tanpa ISMA mungkin aku nggak bakalan tahu kira-kira atmosfer pembelajaran di luar negeri, misalkan di negara-negara barat itu seperti apa. Terus juga aku nggak bakalan mungkin punya exposure ataupun kesempatan untuk berinteraksi, misalkan kalau misalkan ya yang kayak orang-orang kita bilang dengan bule misalkan dan sebagainya, itu kan berbeda ya kayak gitu. Jadi yang sangat-sangat berbeda dan berharga itu pertama kesempatannya untuk belajar di lingkungan yang memang berbeda banget dari tempat kita sekarang. Terus yang kedua ya mungkin kesempatan, karena ISMA itu kan, nah ini juga poin plus dari ISMA itu sendiri, dia tuh nggak ngebatasin kita harus ngambil prodi yang misalkan sama dengan manajemen. Aku belajar manajemen marketing misalkan, aku harus ngambil yang pemasaran, atau enggak aku harus ngambil yang fakultas yang sama, itu enggak sebenarnya. Jadi aku juga yang berharga juga menurut aku bisa belajar hal lain kayak gitu di sana. Itu sih. Oh jadi kalau di ISMA tuh pembelajarannya ndak harus misalnya dirimu kan manajemen nih, jadi di sana harus manajemen, ndak harus kayak gitu ya? Enggak harus. Jadi bebas terserah kita gitu mau ngambil jurusan apa. Betul, dan dari ISMA-nya justru memang menekankan poin kalau misalkan kita bisa multidimensional belajarnya. Jadi kayak kita nggak cuma belajar yang sama dengan yang di prodi asal kita atau kampus asal kita, tapi memang lebih ditekanin buat ya mencari ilmu yang lebih luas kayak gitu. Karena memang poinnya kita dikirim untuk belajar keluar adalah supaya kita tahu nih kira-kira di luar negeri mata kuliah yang bisa kita ambil yang berbeda dari sini, yang kira-kira bisa mendukung karir kita ke depannya itu gimana kayak gitu. Kalau dari kegiatan ISMA ini kan pastinya belajar di kelas kan. Betul. Selain belajar di kelas, ada ndak kegiatan di luar kelas gitu dari program ISMA-nya? Nah sebenarnya ISMA itu memang karena kita belajar, jadi kita memang sebagian besar kegiatan itu ya katakanlah kayak 70-80% itu dilakukan di kelas. Karena kita memang belajar, kita juga ikut ujian dengan anak-anak di sana, international students yang lain dan sebagainya. Tapi karena kita juga ngebawa nama Indonesia dan juga kita sebagai delegasi ibaratnya dari Indonesia yang juga bekerjanya sama-sama kelompok kayak gitu kan, kita juga ada dikasih ini tugas-tugas. Jadi kayak kalau misalkan dari ISMA itu ada namanya Heroes Challenge sama Batik Challenge. Di situ kita harus memperkenalkan budaya Indonesia, makanan Indonesia, apapun itulah kepada warga-warga sekitar dan juga international students yang lain. Jadi kayak kalau kegiatannya selain belajar ya kita bikin event, kayak misalkan event tentang Hari Pancasila, Hari Pahlawan itu kita bikin di sana, cara ngebatik dan sebagainya kayak gitu. Oh jadi kayak bukan monoton di dalam kelas belajar Ya, gitu ya? Benar-benar. Nah jadi kan kalau semisalnya biasanya orang-orang ikut sesuatu tuh karena ada yang menjadi motivasinya nih. Kalau dirimu kemarin ikut ISMA itu ada ndak sih yang orang yang jadi inspirasi dirimu atau kayak yang mementoring dirimu lah gitu kan, biar bisa kayaknya aku bisa nih ikut ini karena si abang itu bisa tuh atau si kakak itu bisa tuh. Ada ndak sih kira-kira yang jadi mentor atau inspirasi sebelum persiapan daftar ke ISMA? Oke. Pertama kalau misalkan ngomongin memang keinginan untuk exchange atau enggak kayak study abroad, itu memang aku dari dulu memang pengen banget kayak gitu kan. Jadi kalau misalkan kenapa pengen ISMA, ya memang dari dulu kayak pengen banget belajar di luar, pengen banget coba di luar negeri itu gimana, karena memang belum ada kesempatan dari dulu untuk melakukan hal itu. Terus yang kedua mungkin ya kayak yang tadi aku sempat mention di pertama kan, aku sempat pesimis ya, kayak aduh kayaknya belum cukup deh kalau misalkan aku daftar ISMA, kesempatan aku kayak gini-gini, belum lagi kayak yang ikut juga banyak, ntar kalau misalkan gagal gimana. Dan aku bersyukurnya kalau misalkan figur ada ya, jadi kayak anak manajemen juga di tahun lalu itu kayak Bang Alvan, Kak Jesslyn dan sebagainya, itu kan memang dari prodi kita juga menyediakan space lah ibaratnya buat kakak-kakak kita yang keren ini buat ngomongin tentang ISMA, pengalaman mereka. Nah dari event-event itu aku mulai ngerasa tuh kayak aduh kayaknya pengen banget deh, kayaknya nggak ada salahnya buat aku mencoba. Dan aku juga sempat beberapa kali ngomongin kayak duh bang, kayaknya aku masih belum cukup deh di sini, kayaknya takut banget nggak nyampe, atau enggak kayak nggak cukup kesempatan dan juga kapabilitasnya nggak cukup kayak gitu. Terus juga dari figur-figur orang-orang ini tuh yang berusaha buat nge-encourage aku supaya ayo coba aja daftar, kalau daftar juga nggak ada salahnya dan nggak ada ruginya kayak gitu. Jadi memang kalau misalkan masalah motivasi memang dari internal aku pengen, tapi memang kayak pas
kemarin tahun lalu itu sempat ada pesimis dikit, namanya juga kayak mau nyoba hal baru kan iya, pasti. benar. Tapi memang ada figur-figur kayak ya yang tadi aku mention di awal, memang ngebantu aku buat ngedapetin informasi lebih lanjut, juga ngebantu nge-encourage aku supaya ya udah coba aja daftar karena nggak ada salahnya, dan ya sekarang rupanya keterima juga pas itu kayak gitu. Berarti adalah ya gitu, Ada, ibarat pasti. kata sosok dari belakang gitu yang Bener, membantu ya support kan. system ya Nah, sebenarnya. sebenarnya kan kuliah di luar negeri ini ada plus minusnya lah ya. Ada nggak sih apa namanya tantangan yang terbesar mungkin yang dirimu alami selama ikut kegiatan program ISMA di luar negeri? Tantangan pasti ada ya, karena kan kita ini nih kayak keluar negeri. Aku tuh keluar negeri juga baru pertama kali, juga kayak ke tempat yang jauh banget ya pertama kali kayak gitu kan, karena baru ada kesempatannya. Kalau misalkan tantangan mungkin yang paling kerasa karena aku di Hungaria itu kan nggak kayak misalkan US atau enggak kayak di Inggris yang ada notabene penduduknya itu adalah English spoken country atau orang-orang yang memang bahasa sehari-harinya bahasa Inggris kan gitu. Jadi di Hungaria itu ada bahasanya sendiri, bahasa Hungaria. Nah mungkin tantangan pertama yang paling aku rasain baru banget nyampe di hari pertama itu adalah language barrier. Jadi kayak ketika kita mau ngobrol kita nggak ngerti bahasa mereka, dan beberapa penduduk lokal juga nggak bisa berbahasa Inggris kayak gitu. Itu kerasa banget susahnya karena sebenarnya kita pengen banget bersosialisasi banyak dengan warga lokal kayak gitu kan, tapi karena ya mereka juga nggak ngerti kita ngomong apa, yang bisa kita lakuin cuman ngomongnya pakai isyarat kayak gitu. Jadi kayak pas waktu itu juga kita kayak agak nyesat karena ya di lingkungan baru, Google Maps juga kita masih belum bisa pakai. Pas itu kita ketemu satu warga lokal, terus ya warga lokal itu sebenarnya mau banget bantuin, kayak baik banget, tapi nggak bisa bantuin karena nggak bisa bahasa Inggris, dan kita juga nggak ngerti bahasa Hungaria kayak gitu kan. Jadi itu yang tantangan yang paling kerasa. Terus yang kedua mungkin dari sisi perkuliahan. Nah kalau sisi perkuliahan sebenarnya tantangan banyak mahasiswa itu kan buat susah banget aktif di kelas ya nggak. Jadi kayak angkat tangan tuh susah banget gitu kan. Dan itu aku rasain banget pas di Eropa, pas aku di Hungaria. Jadi kayak aku kayak kaget banget pas masuk kelas, anak-anaknya tuh pada aktif banget gitu. Jadi kayak pas dosennya nanya itu semuanya langsung angkat tangan kan. Jadi kayak ya agak-agak waduh kenapa ini, agak insecure sedikit kayak gitu. Tapi ya seiring berjalannya waktu kayak 3 atau enggak 2 bulan, seminggu, 2 minggu itu mulai terbiasa dan coba keep up dengan gimana culture mereka dalam belajar dan juga gimana berinteraksi dengan warga lokal. Mungkin tantangannya 2 itu sih. Yang pertama interaksi warga lokal, terus yang kedua juga gimana kita bisa menyesuaikan diri dengan orang-orang di kelas kita yang notabene adalah international students kayak gitu. Oh, jadi kayak boleh dibilang lingkungan lah ya menjadi tantangan terbesar, karena kayak kultur kita tuh udah berbeda jauh banget gitu kan. Ya ibarat kata kita baru pertama kali keluar dari zona nyaman kita ke zona yang kita nggak tahu kayak gimana nih sebenarnya gitu. Berarti tuh kayak kalau tantangan kuliah mungkin ya kita udah biasalah hadapi kan dari semester 1 ibarat kata dari mahasiswa baru sampai kita semester sekarang. Itu untuk perkuliahan mungkin menurut aku emang sih pasti ada perbedaannya gitu kan antara kampus kita sama kampus di luar negeri gitu. Tapi tuh menurut aku tuh kerennya tuh kita tuh bisa berbicara melalui isyarat tuh kayak gimana tuh berbicara melalui isyarat. Kayak kadang kita ngomong sama orang mohon maaf nih gagu kak, kita bingung gitu kan. Betul, ini sama orang yang bisa ngomong tapi sama-sama nggak ngerti. Itu isyaratnya kayak gimana yang digunakan tuh biasanya? Kalau kemarin misalkan gini nih, kita di satu kafe atau enggak usah di kafe deh, di supermarket. Biasa kan pasti kita belanja ya barang-barang ini. Biasanya yang jaga-jaga di supermarket di Szeged, karena Szeged itu kotanya kecil, Szeged itu nggak kayak ibu kotanya Hungary itu kan Budapest. Jadi kalau Budapest mungkin lebih banyak nih orang-orang yang bisa bahasa Inggris. Di Szeged itu biasanya yang jaga toko-toko kecil itu adalah lansia, yang pasti mereka nggak bisa bahasa Inggris kan. Nah kalau misalkan mau beli, biasanya kalau nih ngambil nih barang nih misalkan satu, kayak this kayak gitu, ini berapa kayak gitu. Jadi kayak terus nanti mereka bisa aja kayak mereka mungkin langsung tahu kan dari ya si kita atau enggak dari fisik kita kayak oh ini bukan orang sini nih. Jadi mereka udah auto yang kayak 500 misalkan atau enggak kayak 5. Jadi 5 itu bisa berarti kayak gini-gini ya 500 forin misalkan. Forin itu kayak mata uang Hungarinya. Jadi kayak sebenarnya ya susah. Dan terlebih tuh menurut aku yang jadi challenging banget tuh kita tuh pengen banget kan ngobrol dengan mereka karena mereka baik-baik juga dengan kita yang kayak penasaran, tapi ya karena nggak bisa ngobrol jadi kayak dan harus ngobrol pakai gestur aja kayak 1, 2 atau enggak mau beli yang ini, itu jadi kayak susah banget buat ngobrol ke arah hal yang lain kayak gitu sih. Emang susah banget untuk gestur itu, tapi jadi pembelajaran tersendiri gitu lah kan. Jadi kayak jadi ada hal baru yang bisa kita dapatin lagi gitu. Walaupun kita sama-sama nggak paham tapi bisa sama-sama saling kayak terhubung gitu. Kan hanya dengan melalui kayak gerakan tangan kayak gitu. Kalau ini apa namanya, biasanya kan orang
kalau ikut program tuh pasti ada batas-batasannya nih. Kalau di kegiatan ISMA kemarin, ya namanya kita keluar negeri kan pastinya kayak kita pengen juga ini menjelajahi tempat-tempat di situ. Dari ISMA-nya itu dibatasi enggak? Misalnya kalau kita pengen pergi ke suatu tempat nih untuk pribadi kita lah, ibarat kata kita pengennya pergi ke tempat ini nih yang kita tahu gitu kan. Itu dari ISMA-nya mengizinkan atau enggak boleh gitu? Salah satu privilege yang mereka dapetin ketika mereka berhasil mendapatkan ISMA, terutama di Eropa misalkan, itu adalah kita memang boleh ke mana aja kayak gitu. Jadi tapi ya memang harus tahu diri ya kayak gitu. Maksudnya kan kita di sini buat belajar kan, nggak mungkin kita masa jalan-jalan terus sampai ninggalin kelas kan nggak boleh ya kayak gitu. Jadi itu memang nggak menjadi sesuatu hal yang serius banget sama anak-anak atau pihak ISMA-nya. Malahan kalau misalkan kita beberapa kali diskusi atau enggak kita beberapa kali webinar nih sama ketemuan sama orang-orang kedutaan Indonesia misalkan di Budapest dan sebagainya, KBRI kita di sana, mereka pada bilangnya ya nggak apa-apa kalau misalkan kalian memang mau explore, karena memang ini adalah kesempatan yang nggak mungkin datang 2 kali kan, apalagi kalian sekali. Umur 20 tahun nih tiba-tiba di negara orang kayak gitu ya, memang explore aja sebanyak mungkin. Cuman yang paling jadi ini kan kayak hal yang harus diomongin juga kan adalah tentang jaga diri. Kan kita nggak mungkin mau nih tiba-tiba anak ISMA eksplor negara lain atau enggak kayak ke luar kota, ke luar negeri dari negara host university-nya, tiba-tiba paspor hilang misalkan. Itu kan jadi kayak ngerepotin kan. Itu kan kita sebenarnya nggak mau hal-hal kayak gitu terjadi. Tapi kalau misalkan untuk anak-anak ISMA boleh nggak sih keluar kota, misalkan keluar negeri, kalau misalkan udah di host university-nya ya boleh aja, karena memang itu gimana kalian membawa diri dan kalian ngerasa perlu atau tidak untuk keluar negeri kayak gitu. Cuman yang paling penting adalah tetap ingat kalau misalkan kita di sini untuk belajar, jadi memang harus serius untuk belajar terlebih dahulu, dan pembelajaran di kelas, kegiatan-kegiatan tugas-tugas ISMA-nya memang harus dinomorsatukan kayak gitu. Oh, jadi dari pihak ISMA berarti tidak ada pembatasan. Nah, intinya dari kita sendiri nih, gimana caranya kita bisa membatasi diri kita untuk tidak ke hal-hal yang mungkin di luar lah gitu. Kalau untuk sekedar pergi berjalan tuh masih boleh lah ya. Karena kan kita bawa nama Indonesia ya, kan gak lucu kalau misalkan nih tiba-tiba anak ISMA ada yang jadi kriminal, anak dari mana tuh, dari Indonesia kan kayak jelek juga nama negara kita. Berarti aman lah ya kalau untuk semisalnya cuman mau ekspor ke luar kota atau kayak kita mau pergi ke salah satu tempat yang memang kita penasaran gitu ya. Ini dari ISMA-nya tuh kalian disediain tempat tinggal satu tempat atau satu orang beda-beda nih tempatnya? Sebenarnya untuk tempat tinggal itu tuh tergantung dari host university masing-masing. Kalau dari teman-teman aku juga ada yang beberapa itu mereka nyari tempat tinggal sendiri kayak gitu. Jadi ketika mereka udah dicairin misalkan uang saku untuk di sana, itu mereka yang mengalokasikan sendiri uang sakunya untuk mencari tempat tinggal di mana. Tapi khusus untuk host university aku kemarin di University of Szeged itu kita memang disediain. Jadi kayak ada satu asrama, ibaratnya kalau di Untan kayak Rusunawa Untan lah gitu. Jadi kayak nama asramanya tuh Tabas Utsa, itu memang kita disediain dari University of Szeged-nya memang anak-anak ISMA dan beberapa international students yang kuliah di University of Szeged itu di satu gedung yang sama. Dan kemarin kalau aku satu orang itu dapat satu kamar berdua, jadi satu kamar berdua aku dengan roommate-ku kayak gitu. Oh, jadi disediain ya? Kita disediain kebetulan. Aku penasaran nih makanannya, kalau di situ tuh beda banget nggak sih sama di Indonesia? Pastinya kan kadang kalau kita satu negara aja Indonesia nih, kita pergi ke daerah lain gitu, itu tuh kita kaget dengan makanan yang kayak kita nggak pernah makan, tapi di situ tuh makanan tuh dimakan gitu. Kalau di sana kayak gimana tuh? Betul. Dan kan luar negeri kita ke negara atau enggak ke daerah yang beda di Indonesia juga beda kan, kadang beda banget menurut aku. Dan kalau misalkan kalau di Eropa mungkin di negara-negara barat itu tuh makanannya yang plain banget, jadi kayak nggak ada rasanya. Jadi mereka tuh lebih makanan sehari-hari mereka tuh kan bukan kayak kita nasi ya. Jadi makanan sehari-hari mereka tuh bisa roti atau enggak kayak daging steak kayak gitu-gitu. Dan menurut aku culture shock juga sih sebenarnya pas datang, kayak ya nggak ada ayam geprek gitu kan. Kayak kerasa kan, karena biasa sehari-hari di sini makannya ayam pedas terus, di sana nggak ada, jadi memang harus membiasakan diri. Tapi di sana tuh ada satu hidangan yang menurut aku lumayan deket dengan hidangan di Indonesia, dan hidangan itu kebetulan hidangan tradisionalnya Hungaria justru. Itu tuh nama hidangannya tuh goulash, jadi itu kayak sup daging, daging sapi kayak gitu. Itu tuh kayak dimasak pedes sedikit, tapi ya pedesnya mereka kan beda dengan pedes kita yang pedes banget kayak gitu. Pedes mereka tuh yang ya udah pedes aja.
menurut aku beda banget sih. Dan kalau aku ditanya yang lebih favorit mana, aku tetap milih makanan Asia jujur. Karena aku di sana juga kadang beberapa dengan teman-teman tuh nyarinya makanan Asia, resto-resto Asia yang kayak dari Korea atau enggak resto-resto Cina, Jepang kayak gitu. Tapi ada lah ya. Ada kebetulan. Kalau makan khas Indonesia ada nggak kira-kira dijual di sana? Ada, tapi itu mahal banget. Jadi kayak biasa kan nggak cuma kan orang Indonesia kebetulan di luar negeri itu udah lumayan banyak ya. Jadi kayak udah ada kakak-kakak PPI itu Persatuan Pelajar Indonesia yang lagi S2, S3 di luar negeri, itu biasanya mereka buka catering atau enggak kayak ada acara nih dari KBRI, biasa mereka nyediainnya makanan Indonesia, misalkan nasi goreng dan sebagainya. Biasanya dari kakak-kakak PPI atau enggak dari KBRI ini gratis atau enggak ya murah, tapi biasanya yang udah lumayan mahal itu kalau misalkan ada orang Indo di luar yang udah buka resto, nama restonya kayak restoran Indonesia. Mungkin karena memang namanya resto, jadi memang semuanya tuh lebih mahal banget. Oke nih, dari setelah sekian banyak nih yang kita bahas tadi, mulai dari persiapan, tantangan, hal istimewa yang didapatkan selama ke sana dan kultur-kulturnya, pertanyaan terakhir nih buat Yulianti. Apa sih saran dari Yulianti nih untuk teman-teman di luar sana yang mau daftar juga ISMA gitu? Oke, kalau dari aku mungkin ini ya, karena ISMA ini kan kebetulan memang udah program tahunan dan kayak pelaksanaannya itu cenderung pasti dan udah jalan di angkatan keempat. Kalau misalkan di tahun ini, mungkin saran yang paling bisa aku kasih tahu adalah pertama ini sih, lebih ke untuk persiapan itu memang dimulai semuanya dari diri sendiri terlebih dahulu. Karena memang kalau misalkan ngomongin persaingan di ISMA yang sangat-sangat ketat, itu tuh menuntut kita buat persiapin semuanya dari awal. Yang bisa disiapin dari awal tuh apa sih? Misalkan ikutlah sebanyak-banyak mungkin pengalaman dan juga ngumpulin prestasi. Nggak mesti prestasi dalam artian yang seprestisius apa, atau enggak harus menang lomba internasional, nasional dan sebagainya, enggak. Tapi yang penting adalah gimana kamu bisa ngebuktiin kalau misalkan kamu nih punya modal untuk dipandang sebagai orang yang capable buat daftar ISMA itu sendiri. Tapi yang paling penting adalah motivasi aku kalau misalkan untuk menunjukkan atau mengumpulkan sebanyak-banyaknya pengalaman adalah lebih ke supaya ada yang bisa kita ceritain kayak gitu. Ada dari sisi kita, diri kita yang bisa kita jual kepada panitia-panitia ISMA dan sebagainya. Itu untuk yang pertama. Mungkin kalau misalkan teman-teman yang pengen mempersiapkan dari awal karena memang waktunya juga lama kayak gitu sebelum masa pendaftaran. Nah, kalau misalkan udah masuk masa pendaftaran, mungkin yang lebih praktikal ya dipersiapkan juga Inggrisnya. Kayak kalau misalkan sekarang kan yang paling pasti udah ada 3 metode tes ya, yang tadi aku mention kayak DET, terus juga IELTS, TOEFL dan sebagainya. Itu mungkin bisa dipersiapin dari awal, kayak udah mulai latihan bahasa Inggris, udah mulai belajar untuk speaking misalkan dengan orang-orang atau enggak dengan teman-teman dan sebagainya. Terus yang terakhir mungkin dari akumulasi tadi, belajar mengenali diri sendiri, kemudian juga ngumpulin sebanyak mungkin pengalaman dan prestasi. Itu bisa untuk latihan menulis kira-kira apa yang pengen aku jual, nilai seperti apa yang pengen aku masukin atau enggak aku beritahukan kepada orang, itu bisa dituangin di dalam esai. Jadi memang persiapan ISMA itu enggak muluk-muluk. Misalkan aku masuk kuliah, aku memang pengen ngejar ISMA, enggak, tetapi lebih ke gimana aku bisa sembari aku mengejar ISMA atau enggak mengejar satu goals aku ini, aku tuh bisa juga meningkatkan kapabilitas dan juga kapasitas diri aku. Mungkin itu sih sarannya, jadi lebih ke pengembangan terhadap diri sendiri terlebih dahulu kayak gitu. Jadi intinya persiapan diri sendiri lah gitu. Betul. Ya, untuk bisa mempersiapkan diri bisa daftar ISMA. Oke, makasih banyak ya buat Yulianti untuk hari ini, buat informasinya, buat udah cerita-cerita pengalaman berharga bahkan tantangannya selama ikut ISMA. Oke teman-teman, sekian kegiatan dari Himajen Talk hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.